Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Dan standarnya dia kan menteri di bidang apa? Hukum dan keamanan. Dan dia harus wajib tahu bahwa apa? Bahwa ada konsekuensi terhadap pernyataannya. Kalau dia tidak menyebutkan siapa yang kemudian menteri minta 40 miliar sebagai setoran untuk dirinya tadi, maka justru ya statement saudara Mahfud MD itu kembali kepada dirinya. Bisa tertuduh ya Pak Mahfud MD ini mengedarkan kebohongan, bahkan menerbitkan keonaran, karena hari ini ya kan semua masyarakat ribut tentang statement tadi dan teralih dari beberapa berita yang lain. Misalkan berita tentang Kaisang dan Gibran yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian Ubedillah Badrun diganjar dilaporkan kembali ke polisi dengan delik katanya pencemaran oleh Joman ya, Ketua Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sepanjang Pak Mahfud MD ya tidak menyebutkan siapa menteri itu, maka patut diduga Pak Mahfud MD sedang mengedarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Apa kebohongannya? Jadi kebohongannya adalah dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Apa yang dia sampaikan sesuatu itu? Yakni adanya menteri yang minta setoran 40 miliar. Realitas sesungguhnya, nah dia tidak menyebutkan realitas sesungguhnya seperti apa, menteri itu siapa, berarti dia tertuduh menyebarkan kebohongan. Siapa yang menjadi korban dalam kebohongan ini? Sebenarnya publik, kalau kebohongan itu kan pasal umum, tapi spesifik ya semua kementerian di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin itu hari ini merasa tertuduh dengan statement dari Pak Mahfud MD. Kecuali Pak Mahfud sendiri, karena dia yang menyampaikan itu. Kalau saya jadi menteri kabinet Pak Jokowi Ma'ruf, tentu saya akan komplain, saya protes. Pak Mahfud, jangan ngomong sembarangan. Tolong sebut saja namanya Pak Mahfud. Saya juga menteri di kabinet Pak Jokowi ini. Kalau Pak Mahfud tidak klarifikasi, tidak sebut definitif namanya siapa, saya menjadi tertuduh. Nanti masyarakat menafsirkan saya ini yang minta jatah preman 40 miliar rupiah. Saya yang minta setoran ke anak buah ke dijen-dijen saya 40 miliar rupiah. Dan ini di bawah dijen-dijen saya gelisah semua. Mereka kemudian merasa, loh, jangan-jangan Pak Menteri mau minta lagi, padahal saya tidak pernah minta. Nah ini kalau menteri-menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf itu sadar, mereka sebenarnya yang kemudian akan menjadi korban dari ujaran statement dari Mahfud MD yang menyebut ada menteri yang minta jatah setoran atau jatah preman, japrem, 40 miliar rupiah. Nasta'in ala umurid dunya waddin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar subscriber channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga semua hajat yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman dan Islam, sehat walafiat, dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Rabu yang lalu ada sebuah acara talkshow di Kompas yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, seorang menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut ada menteri yang minta setoran atau japrem, jatah preman dari bawahannya ya. Jadi seorang bawahan dari menteri melapor kepada Mahfud MD, curhat katanya ya, kelasnya bawahannya Dijen ya, Direktorat Jenderal itu dimintai uang 40 miliar rupiah untuk setor ke menteri tadi ya, sebagai setoran kepada menteri. Kalau istilah di masyarakat itu dikenal dengan istilah japrem ya. Japrem itu jatah preman, jatah ya, uang suap lah ya, uang riswah kalau dalam bahasa agama kan. Seseorang pejabat negara yang diberi amanah kekuasaan, dia menerima sesuatu di luar gajinya, nah itu namanya harta gulul, harta curang. Harta curang ini kemudian dihukumi haram. Nah, menteri ini menurut pengakuan saudara Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ya, menteri ini meminta uang 50 miliar ya kepada ditjennya, dan ditjen itu konon kabarnya mengundurkan diri, tapi yang disampaikan kepada publik bukan mengundurkan diri, dipecat. Saya tidak tahu ini ya siapa menteri yang dimaksud. Karena kalau bicara hanya menteri, berarti menteri itu ya bisa meliputi seluruh menteri kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin, termasuk di dalamnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, saudara Mahfud MD. Tapi karena ini yang menyampaikan saudara Mahfud MD, kan tidak mungkin menteri yang minta
jatah preman tadi 40 miliar adalah Mahfud MD. Bahkan Mahfud dalam acara talk show dengan wartawan Aiman Wicaksono menyampaikan bahwa dia justru mau wanti-wanti sekretariatnya ya, sesprinya untuk benar-benar ya menolak semua hal-hal yang berkaitan dengan hal riswah ya, dengan hal-hal yang nggak benar gitu, agar dia aman ya, sesprinya juga aman, semua juga aman. Tapi di perspektif yang lain, kabar ini kan di tengah-tengah masyarakat menjadi ramai ya, menjadi heboh, menjadi onar ya. Ya seperti Habib Rizik dulu kan menyatakan dirinya dalam kondisi sehat kan onar ya, menurut jaksa kan menerbitkan keonaran, dan keonarannya kan ramai di sosial media gitu. Dan hari ini sosial media juga ramai atas pernyataan Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan ada seorang menteri meminta 40 miliar rupiah kepada ditjen bawahannya, dan hal ini kemudian memicu ramainya sosial media, dan hari ini trending topik 18.000 lebih ya yang mencuit tentang 40 miliar yang dikabarkan oleh Saudara Mahfud MD. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini Mahfud MD ini bohong atau jujur ini? Nah, dia harus mengungkap sumbernya dari mana, siapa menteri itu, sehingga tidak timbul praduga publik menganggap semua menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin modelnya meminta caprem, jatah preman, meminta setoran dari anak buahnya, dari ditjen-ditjen di bawah kementerian yang dia pimpin gitu. Kalau bicara kementerian mana, ya karena Mahfud MD ini belum menyebut kementerian mana, ya menteri siapa, tentu semua kementerian dan semua menteri saat ini tertuduh dengan pernyataan Mahfud MD. Tertuduh dengan pernyataan Mahfud MD yang menyatakan bahwa ada menteri yang minta setoran 40 miliar. Dalih, atau jangan, saya anggap Pak Mahfud jujur lah, sementara ini ya. Nah, informasi itu diperoleh dari seseorang yang mengaku ditjen satu kementerian ya, yang curhat hal itu kepada Mahfud MD, dan oleh Mahfud MD dipersepsikan bahwa dia itu sebenarnya tidak dipecat, dia mundur, cuman pemberitaan media dia dipecat. Nah, saya sudah beberapa ya searching siapa dipecat, tapi karena ini belum disebut namanya oleh Pak Mahfud MD, ya kita tunggu. Saya coba tadi mau menganalisa kira-kira menteri ini siapa ya, terus staf yang lapor ke Pak Mahfud itu siapa, terus saya cari berita-berita yang dulu pernah dipecat itu siapa gitu. Ada sih beberapa nama, tapi tetap saja belum verified sebelum dijelaskan langsung oleh si pengujar, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dan standarnya dia kan menteri di bidang apa? Hukum dan keamanan, dan dia harus wajib tahu bahwa bahwa ada konsekuensi terhadap pernyataannya. Kalau dia tidak menyebutkan siapa yang kemudian menteri minta 40 miliar sebagai setoran untuk dirinya tadi, maka justru ya statement Saudara Mahfud MD itu kembali kepada dirinya. Bisa tertuduh ya Pak Mahfud MD ini mengedarkan kebohongan, bahkan menerbitkan keonaran, karena hari ini ya kan semua masyarakat ribut tentang statement tadi dan teralih dari beberapa berita yang lain. Misalkan berita tentang Kaesang dan Gibran yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian Ubedillah Badrun diganjar dilaporkan kembali ke polisi dengan delik katanya pencemaran oleh Joman ya, Ketua Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sepanjang Pak Mahfud MD ya tidak menyebutkan siapa menteri itu, maka patut diduga Pak Mahfud MD sedang mengedarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Apa kebohongannya? Jadi kebohongannya adalah dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Apa yang dia sampaikan sesuatu itu? Yakni adanya menteri yang minta setoran 40 miliar. Realitas sesungguhnya, nah dia tidak menyebutkan realitas sesungguhnya seperti apa, menteri itu siapa, berarti dia tertuduh menyebarkan kebohongan. Siapa yang menjadi korban dalam kebohongan ini? Sebenarnya publik, kalau kebohongan itu kan pasal umum, tapi spesifik ya semua kementerian di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin itu hari ini merasa tertuduh dengan statement dari Pak Mahfud MD. Kecuali Pak Mahfud sendiri, karena dia yang menyampaikan itu. Kalau saya jadi menteri kabinet
Pak Jokowi Ma'ruf, tentu saya akan komplain, saya protes. Pak Mahfud, jangan ngomong sembarangan. Tolong sebut saja namanya Pak Mahfud. Saya juga menteri di kabinet Pak Jokowi ini. Kalau Pak Mahfud tidak klarifikasi, tidak sebut definitif namanya siapa, saya menjadi tertuduh. Nanti masyarakat menafsirkan saya ini yang minta jatah preman 40 miliar rupiah. Saya yang minta setoran ke anak buah ke dijen-dijen saya 40 miliar rupiah. Dan ini di bawah dijen-dijen saya gelisah semua. Mereka kemudian merasa, loh, jangan-jangan Pak Menteri mau minta lagi, padahal saya tidak pernah minta. Nah, ini kalau menteri-menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf itu sadar, mereka sebenarnya yang kemudian akan menjadi korban dari ujaran statement dari Mahfud MD yang menyebut ada menteri yang minta jatah setoran atau jatah preman, japrem, 40 miliar rupiah. Sosial keceriaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini belum ada penyebutan dari Pak Mahfud, sementara memang kita menunggu dulu ya beberapa hari ke depan, mudah-mudahan lah Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebutkan siapa menteri dimaksud. Sebab kalau tidak ya bisa masuk delik menyebar kebohongan yang menerbitkan keonaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, dan ancaman pidananya ya 10 tahun penjara. Jadi kalau hukum itu benar-benar adil, hukum itu benar-benar equality before the law. Nah, kalau sampai pada batas waktu tertentu Pak Mahfud MD tidak sebut siapa menteri yang minta jatah ya 40 miliar dari dijen di kementerian yang dia pimpin, maka demi hukum kepolisian negara Republik Indonesia harus memproses hukum Pak Mahfud MD karena melakukan kebohongan. Dan hari ini sudah menerbitkan keonaran ya, sudah ada trending Twitter di mana-mana. Karena dulu ukuran menerbitkan keonaran, unsur yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah keonaran di sosial media. Kalau begitu konsisten saja, hari ini di sosial media sudah banyak yang ribut. Silakan ada cek di Twitter, ada trending 40 miliar dan di dalamnya terkait pernyataan dari saudara Mahfud MD yang menyampaikan statement pada Rabu yang lalu, ya kan? Dia di dalam sebuah forum bersama Iman Wicaksono menyampaikan ada seorang menteri yang minta jatah preman, japrem. Di thumbnail saya sebut istilahnya japrem. Japrem itu jatah preman. Nah, kalau di dalam pemberitaan itu diberitakan dengan nomenklatur setoran 40 miliar. Saudara Pak channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya begini ya. Kalau dalam konteks anak buah diminta setoran atasan, sebenarnya itu sudah menjadi pengetahuan umum. Tapi masyarakat publik belum bisa menyebut dari mana atau di kementerian apa. Karena kasus-kasus korupsi yang OTT ya, KPK OTT itu mayoritas rata-rata banyak kasus korupsi itu dari modusnya adalah modus jual beli jabatan. Seperti di Kota Bekasi. Ketika terjadi OTT, operasi tangkap tangan kepada wali kota, ex wali kota sekarang ya disebutnya, karena dia sudah dinonaktifkan, Rahmat Effendi atau Pepen, itu kan dua kasusnya. Pertama, jual beli jabatan, dan diantaranya camat. Jadi lelang jabatan itu camat-camat suruh setor. Dan yang kedua adalah pengadaan barang dan jasa. Dan itu modus lama, modus umum. Jadi orang kalau punya kekuasaan, dia akan minta anak buahnya setor. Hey, kamu setor, kalau enggak kamu saya rotasi, kalau enggak kamu saya mutasi, kalau enggak kamu saya taruh di tempat yang kering. Kamu kan tempatnya basah, lu setor pada gua. Cuman itu semua sepanjang tidak terungkap dalam publik, ya kita hanya bisa menduga-duga. Misalkan di kasus wali kota di Kota Bekasi ya, dan ini menjadi pengetahuan umum di seluruh Pemda sebenarnya ya seperti itu, modus seorang kepala daerah untuk mencari modal untuk mengembalikan biaya kampanye sekaligus cari keuntungan dari proses politik yang dia lalui. Kalau dia mengandalkan gaji nggak seberapa, gaji wali kota itu berapa sih? Gaji seorang gubernur berapa sih? Gaji seorang bupati berapa sih? Sementara untuk wali kota atau bupati itu menurut catatan KPK biaya politiknya minimal 25-30 miliar. 5 tahun kalau cuma ngumpulin gaji, nggak dapat 50 miliar. Bisa 5 miliar aja dalam 5 tahun kalau andalannya gaji ya. Oh, udah hebat itu, berarti kotanya kota yang APBD-nya tinggi lah. Kalau kota kabupaten kan APBD 3-4 triliun itu udah gede banget. Nah, kalau 3-4 triliun itu berapa sih gaji seorang bupati atau wali kota? Tapi kenapa biaya 25 sampai 30 miliar dijabanin oleh mereka ya, petualang politik ya, karena mereka mau korupsi. Sudah jelas-jelas kalau mau ikut pemilu itu mereka sadar akan korupsi, sebab mereka tidak mungkin bisa mengembalikan uang biaya politik mereka kecuali dengan korupsi. Nah, karena itu banyak kasus OTT itu ya diantaranya karena jual beli jabatan, lelang jabatan, yang dimana orang-orang yang ditaruh di posisi tertentu itu
akan tetap dipertahankan oleh atasannya, pimpinannya, atau otoritas yang punya kewenangan itu sepanjang dia setor. Nah, cuman di kasus kementerian ini kan kita juga baru menduga-duga karena belum tahu definitif siapa. Tapi begitu Mahfud MD menyampaikan ada orang, ada kementerian, ada menteri yang minta jatah setoran 40 miliar, maka menjadi kewajiban bagi seorang Mahfud MD untuk membuktikan omongannya, untuk menyampaikan siapa orang tersebut agar ini tidak menerbitkan keonaran dan agar tidak menjadi kebohongan. Nah, kalau nanti tidak disebut orangnya, nah ini sebuah kebohongan, bisa jadi tidak ada kenyataan itu. Dan dia bisa dikenakan ketentuan pasal berapa? Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996. Ya dia harus sama dong dengan Habib Rizik Syihab. Dia diancam pidana juga dong 10 tahun penjara. Walaupun nanti vonisnya oke deh, samain saja dengan Habib Rizik Syihab. Berapa? 4 tahun deh. Oke, walaupun nanti bolehlah Mahfud MD kasasi lah, dia kena 2 tahun juga, nggak apa-apa. Tapi harus proses hukum. Kalau Mahfud MD tidak diproses hukum, berarti tidak ada equality before the law. Tidak ada equality before the law di negeri ini, dan Mahfud MD selaku Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan justru dia sendiri yang menganggap remeh hukum. Justru dia sendiri yang membuat hukum sebagai main-mainan. Semestinya kalau Mahfud MD belum yakin, ya tidak ada kenyataan bahwa belum fix ya ada 40 miliar tarikan preman, tarikan dari menteri kepada anak buahnya, dia nggak boleh ngomong kayak gitu di media. Dia ini sekarang menteri, bukan seorang pengamat. Bukan seorang yang biasa nge-tweet, bukan, dia menteri. Statementnya itu harus ada pertanggungjawaban sebagai pejabat tinggi negara, pejabat penyelenggara negara. Jadi kalau dalam waktu misalkan 3 hari ke depan Pak Mahfud MD tidak menyebut siapa menterinya, patut diduga Pak Mahfud MD telah menerbitkan melakukan kebohongan yang menerbitkan keonaran, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memproses hukum Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Berani tidak? Ayo. Jangan beraninya hanya kepada Ustadz Farid Ahmad Ogbah. Jangan tegasnya hanya kepada Bang Haji Munarman. Jangan hanya hukum ditegakkan kepada Habib Rizik Syihab. Jangan hanya, ini hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Itu hanya diterapkan kepada orang-orang yang kritis, yang melakukan kontrol terhadap penguasa. Begitu penguasanya sendiri, ini menteri ini mengedarkan kebohongan, nggak diapa-apain, jangan begitu. Akan runtuh wibawa hukum. Tapi sederhana, kalau agar Pak Mahfud itu tidak diproses hukum, sederhana sebenarnya. Caranya apa? Ya Pak Mahfud sebut saja menterinya siapa. Apa menteri BUMN? Apa menteri bidang maritim dan investasi? Karena 2 menteri ini selama ini kan sedang dimasalahkan publik dengan sejumlah kasus, khususnya kasus PCR. Jadi Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kan sedang dilaporkan ke KPK. Sementara di kasus yang lain Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir juga dilaporkan oleh Prodem ke Polda Metro Jaya sehubungan dengan kasus KKN-nya. Kalau di KPK khusus korupsinya, dilaporkan Partai Prima dan sejumlah aktivis yang lain ya. Nah, kita mau tahu nih kalau Pak Mahfud ini apa ini dia? Siapa sih yang dimaksud Pak Mahfud itu ya? Menteri yang minta jatah. Itu serius loh, serius itu. Kalau tidak dibuktikan oleh Pak Mahfud itu kebohongan, itu tuduhan. Nah, itu menjatuhkan marwah wibawa kementerian di bawah pimpinan Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Ma'ruf Amin. Kenapa? Ya itu kan menjadi tertuduh semua menteri-menteri. Oh, jangan-jangan Kementerian Bidang Maritim dan Investasi. Jangan-jangan Kementerian BUMN. Jangan-jangan Kementerian Pertahanan, karena sebelumnya Kemenhan kan juga ada yang sedang disidik kasus dugaan korupsi di Kemenhan oleh Kejaksaan Agung 800 miliar rupiah. Jangan-jangan yang minta jatah itu adalah Kementerian Agama, karena Kementerian Agama kan harta Yakut belum lama ini kan hartanya di tengah pandemi naik begitu pesat begitu. Jangan-jangan kementerian itu ada di kementerian misalkan Kementerian Sosial, karena kan Kementerian Sosial kemarin juga ada kasus ya setoran kepada Juliari Peter Batubara untuk anggaran bansos gitu kan. Jangan-jangan ini ada di kementerian apa lagi ya, seluruh kementerian. Seluruh kementerian itu menjadi tertuduh oleh omongan dari Saudara Mahfud MD. Nah, agar ini tidak liar dan ini tidak memenuhi delik unsur kebohongan yang menerbitkan keonaran, ya harus dong Pak Mahfud klarifikasi. Tapi klarifikasinya Pak Mahfud jangan gunakan orang-orang yang tidak punya otoritas ya. Harus sejalan. Nah, kemarin itu kan Pak Mahfud menyampaikan sendiri di acaranya
Aiman Wicaksono di Kompas. Ya sampaikan saja lah di acara yang sama minimal. Atau buat statement tertulis diedarkan ke media. Misalkan Pak Mahfud mengatakan bahwa kementerian yang saya sebut tadi adalah Kementerian BUMN, misalkan begitu. Apakah bahwa kementerian dimaksud tadi adalah kementerian di bidang maritim dan investasi. Tapi kalau Pak Mahfud merasa bahwa kemarin itu bukan sesuatu yang benar, Pak Mahfud sedang down, kena penyakit seperti Ferdinand Hutahian misalkan, salah ngomong gitu, sedang ada dialog antara pikiran, dialog imajiner antara pikiran dan hati, ya sampaikan saja klarifikasi bahwa kemarin itu saya sedang galau, mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia saat saya menyatakan ada menteri yang minta setoran 40 miliar dari ditjen bawahannya. Itu sebenarnya baru dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Kebetulan saya khilaf kok saya sampaikan di forum Kompas, forum bersama Aiman Wicaksono, mohon maaf. Dengan klarifikasi ini agar netizen, masyarakat, seluruh rakyat tidak perlu lagi merisaukan atau meributkan tentang omongan saya yang menyebut ada 40 miliar setoran yang diminta oleh menteri kepada Ditjen. Nah, amin, asalkan begitu. Kalau begitu kan ya sudahlah, namanya orang sedang galau ngomong ya bisa salah, bisa keliru, apalagi dia sedang melakukan dialog antara pikiran dan hatinya, dialog imajiner ya, mencoba-coba ngikut Ferdinand Hutahian, ya nggak apa-apa, kita maafkan. Ya udahlah, selesai. Tapi harus ada klarifikasi. Harus ada klarifikasi siapa menteri ini, atau klarifikasi bahwa sebelumnya keliru menyampaikan statement itu. Kalau tidak ada, berarti ya Pak Mahfud MD sudah mengedarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran yang patut diduga melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang ancaman pidananya di pasal pasal 14 ayat 1 2 KUHP ini adalah 10 tahun penjara. Yo, 10 tahun penjara loh. Jangan kemudian ancaman berita bohong itu hanya diterapkan kepada orang-orang yang kritik pada rezim. Habib Bahar disidik dengan pasal kabar bohong hanya karena mengkritisi kasus KM50 ya. Ali Baharsa ditangkap dengan pasal kabar bohong karena hanya mengkritisi presiden pernah mau menerapkan ya kebijakan darurat sipil dalam rangka pelaksanaan penanganan PPKM untuk kasus, bukan PPKM kalau dulu PSBB ya, untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Nah sekarang Pak Mahfud ini juga harus diperlakukan sama. Tapi saya minta ke institusi kepolisian ya, kawan-kawan penyidik jangan tangkap Pak Mahfud dulu, karena masih bisa diberi kesempatan bagi Pak Mahfud untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut tentang siapa menteri yang beliau maksud ya, meminta jatah preman atau meminta setoran 40 miliar rupiah kepada ditjennya. Nah kalau nanti ya Pak Mahfud menyebutkan menterinya siapa, maka Pak Mahfud bukan orang yang mengedarkan kebohongan. Pak Mahfud jujur, Pak Mahfud pemberani, Pak Mahfud hebat. Nah seperti KPK nih, Pak Mahfud berani, jujur, hebat. Nah setelah Pak Mahfud ya sebutkan menteri itu, maka selanjutnya KPK saya minta untuk menyidik kasus. Nah itu dugaan penyalahgunaan kewenangan. Dia menyalahgunakan wewenangnya untuk minta setoran. Memang pada Ditjen tadi setorannya tidak jadi karena Ditjennya menolak. Kemudian Ditjen tersebut mengundurkan diri, yang oleh Pak Mahfud disebut Ditjen tadi dipecat dalam informasi yang beredar di publik. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya kan, proses minta japre, minta setoran 40 miliar itu kan dilakukan juga kepada Ditjen-Ditjen yang lainnya. Satu kementerian kan Ditjennya banyak. Nah ini perlu dilakukan penyelidikan, jangan-jangan untuk yang Ditjen ini belum terrealisasi. Kalau ini kan unsurnya tidak terpenuhi karena belum jadi setor. Bisa jadi di kementerian atau Ditjen yang lainnya ini si menteri tadi sudah setor. Nggak perlu sampai 40 miliar, setor sudah 20 miliar saja atau 10 miliar saja, itu sudah terpenuhi unsurnya. Ini pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, yang unsurnya termasuk juga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, itu bisa dipidana minimal 4 tahun dan maksimum 20 tahun penjara. Ayo KPK berani tidak? Saya tunggu dulu dari Pak Mahfud.
Tapi sebenarnya walaupun Pak Mahfud tidak menjelaskan siapa kementerian itu, sebenarnya KPK punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi awal, petunjuk, bukti petunjuk dari pernyataan. Oh, ini pernyataannya bukan dari orang yang kaleng-kaleng loh. Ini pernyataan seorang menteri, bukan sembarang menteri loh. Menteri koordinator, dan bukan sembarang koordinator loh. Ini menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Mustahil seorang menteri koordinator bidang politik dan keamanan menebar hoax. Mustahil. Makanya KPK harus gerak, cari ini menterinya siapa. Cari ini dirjennya siapa? Selidiki ini sudah terrealisasi atau tidak? Atau selidiki juga kepada dirjen yang lain bagaimana? Apakah kebijakan minta japren itu berlaku hanya satu dirjen itu atau kepada seluruh dirjen? Apakah ya jatah preman atau setoran 40 miliar tadi yang satu belum ditunaikan atau yang lain sudah ada yang sudah setor? Kalau sudah ada yang sudah setor, unsur terpenuhi itu bisa langsung digaruk oleh KPK. Kalau KPK juga mau serius menindaklanjuti pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Tapi yang saya curiga, saya khawatir ini semua hanya omongan yang kemudian mengalihkan perhatian publik. Dan kita hanya diberi tontonan pejabat-pejabat yang hanya bicara tanpa data. Tapi ketika salah, tidak bisa diproses. Tapi kalau rakyat mengkritik, nggak tepat sedikit, langsung ditangkap alasnya apa? Mengedarkan kebohongan. Benar-benar menjijikkan menurut saya ya penegakan hukum di negeri ini. Kalau rakyat ngomong salah dikit ya langsung ditangkap. Dianggap menyebarkan kebohongan. Begitu pemerintah, begitu penguasa seenak-enaknya ngomong tanpa ada konsekuensi. Padahal mereka omongan mereka itu jauh menimbulkan keonaran karena mereka pejabat publik. Saya mau lihat juga apakah pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini benar-benar pasal yang berlaku umum untuk segenap warga negara Indonesia atau hanya khusus diberlakukan kepada orang-orang yang kontra kepada rezim, khusus diterapkan kepada ulama-ulama yang mengkritisi rezim, khusus diterapkan kepada aktivis-aktivis yang membongkar ya rekayasa kebijakan politik rezim. Kalau begitu ya jelas bahwa selama ini memang yang kena kasus dengan pasal-pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu dikriminalisasi. Enggak, itu bukan penegakan, itu jelas kriminalisasi karena faktanya ya nggak diberlakukan secara equality before the law, secara equal. Jadi ada tebang pilih, yang kontra rezim ditebang, dipilih, ya kan? Yang pro rezim dibiarkan aman. Sebenarnya kecendungan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di luar itu semua ada pesan penting bagi kita semua. Sebenarnya kita itu harus melakukan verifikasi untuk menyampaikan sebuah informasi kepada publik. Tidak terburu-buru atau gegabah menerima sebuah informasi langsung ditelan sebagai kebenaran dan langsung sampaikan kepada publik. Kalau saya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan seperti Pak Mahfud MD, ada laporan orang, ya saya serap saja, cukup saya info. Saya tidak akan menyampaikan itu kepada publik. Kenapa? Bisa saja dirjen itu yang sebenarnya dia brengsek tapi ingin membuang fitnah kepada menteri, padahal dia yang brengsek, kan bisa, karena dia kan hanya ngomong sepihak, belum ada bukti, kecuali dia bawa saksi-saksi. Nah, curhat-curhat model seperti itu tidak layak menjadi konsumsi publik kalau dia paham bahwa dia pejabat penyelenggara negara. Walaupun bukan pejabat penyelenggara negara, kita sendiri kalau menerima informasi dari orang baru diskusi, itu tidak serta-merta kita sampaikan pada publik, apalagi disampaikan pada forum ya yang jelas-jelas talk show ditonton banyak orang. Enggak, kita harus endapkan dulu informasi tadi. Ya, kita verifikasi, kita cocokkan dengan sumber yang lain. Kalau ternyata dengan sumber yang lain bertentangan, oh berarti kemarin masih diragukan. Kalau dengan yang lain ternyata sejalan, oh berarti benar. Itu pun harus kita verifikasi dengan satu bukti yang jelas. Tapi kalau itu misalkan sudah beredar di media menjadi konsumsi publik, nah baru kita bisa ikut ngomong. Kenapa? Sudah muncul di publik. Kalau baru omong-omong berdua, omong-omong curhat, itu jangan langsung kita jadikan bahan. Ini saya nih ya, kalau bikin konten-konten podcast ya, konten-konten siaran seperti ini, saya tidak pernah menggunakan sumber masih omong-omong berdua kemudian saya angkat misalkan tokoh curhat ke saya. Saya nggak akan angkat itu. Kenapa? Ya bisa saja itu hanya disampaikan kepada saya karena dia percaya pada saya amanah menjaga rahasia dia, mendengar, menjadi mitra dia untuk mendengar curhatan dia. Walaupun itu kalau dijadikan bahan podcast heboh, enggak. Karena saya menyadari ada batasan-batasan. Kita harus fokus kritik kepada kebijakan, bukan curhatan-curhatan dari orang yang secara private. Nah, kalau Pak Mahfud MD ini bukan curhat private, ini publik karena dia sampaikan kepada publik. Jadi kita harus kritik, harus kejar siapa orangnya.
Tapi bagi kita sendiri kalau menerima ya keadaan seperti Pak Mahfud MD, menurut saya terlalu gegabah seorang Mahfud MD ya menerima informasi yang baru sepihak dari Ditjen tadi langsung dibawa ke forum publik. Tapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik, beliau sudah mengedarnya kepada publik, menjadi konsekuensi hukum bagi Pak Mahfud MD, dia harus tanggung jawab, dia harus tunjuk hidung siapa menterinya. Kalau tidak tunjuk hidung siapa menterinya, berarti Mahfud MD mengedarkan kebohongan yang menerbitkan keonaran, dan dia juga harus dipenjara. Sebagaimana Habib Rizik Syihab juga dipenjara gara-gara pasal itu. Sebagaimana juga Habib Bahar bin Smith juga dipenjara gara-gara pasal itu. Jangan sampai ada kesan bahwa hukumannya tajam kepada Habib Rizik Syihab, tapi tumpul kepada Mahfud MD. Jangan. Kita akan tonton, kita akan lihatlah bagaimana proses penegakan hukum di negeri ini. Sekali lagi, meskipun demikian tentu kita semua masih punya waktu untuk menunggu, mendengar klarifikasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Saudara Mahfud MD, untuk menjelaskan siapa sih menteri dimaksud, dalam peristiwa apa sih menteri itu minta jatah preman, minta 40 miliar, minta setoran itu. Terus untuk apa sih uang itu? Dan apa sih kompensasi dari setoran tadi? Apakah kompensasinya jabatannya kepada Ditjen tadi dipertahankan, atau justru Ditjen itu mau dipromosikan naik jabatan lagi ke jabatan yang lain, atau dipromosikan Ditjen tadi nanti akan menduduki ya kelembagaan lain yang lebih gemuk, lebih basah begitu. Harus jelas, harus terang, nggak boleh sepotong-potong. Dan tentu saja kalau saya menteri ya di kabinet Pak Jokowi Ma'ruf Amin, saya marah ini kepada Pak Mahfud MD. Marah sekali. Kenapa dia tunjuk-tunjuk hidung menteri? Gak usah ngomong kalau belum punya bukti. Dan harus tunjuk siapa menterinya. Jangan bikin kata-kata hanya menteri dan semua orang jadi tertuduh. Di semua menteri tertuduh loh. Sekarang ini ya, semua masyarakat itu menganggap semua menteri ini posisinya tertuduh oleh pernyataan Saudara Mahfud MD. Kenapa? Karena Mahfud MD hanya menyebut menteri. Berarti kan unsurnya dia menteri yang punya ditjen. Sementara semua kementerian itu punya ditjen. Nggak ada kementerian yang tidak punya bawahan ditjen, direktorat jenderal. Itu ada. Berarti semua menteri hari ini sebenarnya harusnya ya, menteri ini marah kepada Mahfud MD. Segera layangkan nota protes kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan agar segera mengklarifikasi pernyataannya. Misalkan saya menteri ya, kepada Saudara Mahfud MD, meskipun Saudara sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan Keamanan, tapi statement atau pernyataan Saudara yang menyatakan ada kementerian tertentu yang pejabat kementerian tadi meminta setoran dari Ditjennya 40 miliar rupiah. Nah, saya selaku menteri bla 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 misalkan merasa saya ikut tertuduh, karena itu saya meminta kepada saudara agar isu ini tidak menjadi liar, agar saudara mengklarifikasi menteri siapa yang dimaksud, sehingga saya menjadi bersih nama saya dari dugaan publik bahwa kementerian yang saya pimpin bukanlah menteri yang Anda maksud, bahwa kementerian yang saya pimpin tidak ada ditjen yang saudara katakan dimintai setoran 40 miliar, bahwa kementerian yang saya pimpin selama ini menjalankan amanah konstitusi dengan sebenar-benarnya, seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya, dan tidak ada KKN 1 rupiah pun di kementerian yang saya pimpin. Nah, begitu. Tapi kalau menteri itu semuanya diam, jangan-jangan semua menteri memang menerapkan pola minta setoran, cuman jumlahnya nggak pasti 40 miliar. Ada yang lebih dari 40 miliar, ada yang agak kurang dari 40 miliar, yang penting ada yang cukup beli ongkos ya jalan-jalan, itu kita tidak tahu. Dan karena redaksinya menteri, maka semua menteri kena. Karena redaksinya menteri yang punya ditjen, maka semua menteri itu punya ditjen. Jadi semua hari ini tertuduh oleh ujaran yang disampaikan oleh Saudara Mahfud MD. Nah, kalau sudah begitu, kita tunggu saja apakah hukum benar-benar akan tegakkan di negeri ini. Kita tunggu saja apakah Pak Mahfud MD akan mengklarifikasi lebih lanjut bahwa menteri yang dimaksud adalah siapa. Atau yang terakhir, kita menunggu jangan-jangan Pak Mahfud MD juga menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya sebenarnya kemarin bukan berdialog dengan Aiman Wicaksono, tapi sedang berdialog antara pikiran dengan hatinya. Sedang melakukan dialog imajiner bahwa oh ternyata pikirannya mengatakan ada 40 miliar. Hatinya mengatakan oh itu dari menteri. Nah, kemudian terjadilah diskusi itu yang kemudian itu sampai kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai koreksi kita kepada pejabat publik agar konsisten mengungkap apa yang dia sampaikan. Jangan hanya menebar isu-isu liar, dan jangan sampai ini menjadi fitnah bagi menteri-menteri yang lainnya, karena kita juga tidak mau menteri-menteri yang lainnya terfitnah dengan statement yang menyatakan ada kementerian yang minta setoran 40 miliar rupiah. Baik, sebelum saya tutup saya mau cek dulu subscriber akad channel yang kebetulan hari ini sudah gabung. Ada
Hehe, Allahu Akbar, biarkan sekolah namanya hehe. Indahsari, tanda rezim bubar. Buzzer sampah masyarakat, tangkap Ahok. Kemudian Yusra Mahendra, tanda tangan kepala 3. Gambar baru, ini akibat rezim kualat sama ulama dan Habib yang dipenjarakan. Afran Sabai, Allahu Akbar. Nining, iya, semoga Ustadz Anom semoga sehat, sentosa, panjang usia dan berjaya sukses selalu, semoga berkekalan hingga ke jannah, amin. Ini kok bahasanya kayak orang Malaysia punya ini, bahasanya Pak Cik ini seperti Malaysia punya. Kemudian Ummu Naila, wah, di tubuh menteri sudah tidak ada yang akur lagi karena bagi-bagi duit tidak adil, semoga segera hancur rezim ini. Kesatria akhir zaman 313, Sang Yang Reborn, takbir, Allahu Akbar. Gamal baru, janganlah jadi bangsa yang kualat karena memenjarakan habaib dan ulama. Muslim belajar baik, ya Allah, hancurkanlah sehancur-hancurnya rezim zalim yang penuh kebohongan dan fitnah keji. Sadarkanlah dan bukalah mata hati rakyat masih memuja-muji zalim. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebentar lagi zuhur, mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah, diberi keberkahan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjadi umatnya Rasulullah SAW yang selalu senantiasa menyuarakan kebenaran. Jangan lupa subscribe, like, share ke siapapun yang Anda kenal dari seluruh teman sosial media Anda. Amin. Moga-moga kita semua dilindungi oleh Allah. Amin. Dan tetap semangat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.